Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sudah sejak beberapa hari dari permulaan bulan Mei ini kita mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis menurut topik-topiknya, menurut hal-hal yang penting untuk segera diketahui oleh para muslimin semuanya, yaitu amalan-amalan apa yang seharusnya kita kerjakan, kita laksanakan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, amalan-amalan itu ada yang berupa amalan lisan, amalan yang berupa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan. Di antaranya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian zikir-zikir atau wirid-wirid, dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi agar diucapkan pada setiap kegiatan-kegiatan yang telah Nabi ajarkan. Ya, kan kegiatan manusia sehari-hari itu pasti ada, ya. Kegiatan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jelek. Yang Nabi ajarkan cuma yang baik-baik saja. Yang jelek Nabi peringatkan, yang ini jangan dikerjakan, perbuatan itu jangan dilakukan, ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari amalan lisan yang sudah disampaikan, yang saya ambil, saya pilih sebagai rujukan adalah hadis-hadis Nabi yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Orangnya sudah meninggal dunia dan beliau pernah dakwah sampai ke Filipina, ya. Mau dibunuh di sana tapi tidak kesampaian. Beliau menulis kitab yang terkenal sebagai kitab Hisnul Muslim, yang artinya benteng orang muslim, benteng orang Islam. Orang Islam itu diberi benteng oleh Allah, diberi kekuatan. Berupa apa? Berupa zikir-zikir. Azkaru, zikir-zikir dimulai dari azkarul istiqodzoti, zikir-zikir saat bangun tidur, saat bangun, minan naum, dari tidur. Jadi sejak bangun tidur kita diajari oleh Nabi untuk mengucapkan doa ini, ya, seperti yang saya janjikan, nanti bukunya akan saya bagikan setelah saya ajarkan yang penting-penting, ya, dari buku ini. Ya, yang pertama ketika bangun tidur Nabi mengajari kita untuk berdoa seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini anak kecil pun hafal sudah. Kalau dia disekolahkan di TK Islam, di SD Islam, pasti diajari oleh gurunya doa bangun tidur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah membangunkan kami, telah menghidupkan kami, maksudnya membangunkan kami, ba'dama amatana, sesudah dia menidurkan kami. Wa ilaihi, dan kepadanya lah an-nusyur, kebangkitan. Nih, an-nusyur itu hari kiamat, hari kebangkitan. Dan kepada dialah tempat pengumpulan, tempat kebangkitan manusia sesudah mati nanti. Sesudah mati akan dihidupkan lagi, kemudian dikumpulkan menghadap kepada Allah. Nah, kita bangun tidur diajari untuk berdoa seperti ini, ya. Itu satu. Doa yang kedua yang juga harus kita ucapkan, bangun tidur duduk dulu. Usap mata, ya,
mengusap mata, mengusap muka atau mengusap mata gini, Nabi biasa melakukannya begitu. Lalu berdoa, la ilaha illallah, loh mengucapkan afdhalul zikri, zikir yang paling utama. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa Dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kepunyaan dialah kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, dan kepunyaan dialah segala puji. Wahuwa, dan dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Setelah baca seperti itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang maknanya subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji milik Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar, yang paling besar. Wala haula wala quwata, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Siapa itu Allah? Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung. Lalu berdoa Rabbighfirli atau Allahumma gfirli. Boleh Rabbighfirli, boleh Allahumma gfirli, boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Ya. Rabbighfirli, ya Allah, Tuhanku ampunilah aku. Bangun tidur itu syahadat dulu, terus memuji-muji Allah, terus minta ampun. Bangun tidur dulu, belum ngapa-ngapain. Disuruh diajari oleh Nabi untuk minta ampun. Lalu dzikir yang ketiga, membaca ini yang jarang kita ketahui. Muslimin banyak yang tidak tahu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, segala puji milik Allah yang telah menyehatkan aku pada tubuhku. Wa radda alayya, dan yang telah mengembalikan kepadaku ruhi, rohku, ruhku. Wa adinali, dan yang telah mengizinkan kepadaku bizikrihi, untuk mengingatnya, untuk berzikir kepadanya. Jadi kita bisa berzikir karena Allah yang mengizinkan kita berzikir. Ya, Allah memberi izin. Izinnya Allah berupa apa? Berupa kemampuan kita untuk berzikir. Karena ada orang yang tidak sanggup berzikir, atau lupa berzikir, atau enggak sempat berzikir. Tuh ya, ini yang ketiga. Habis itu baru membaca ini 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini dikerjakan oleh Nabi kita setiap hari loh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, udah. Habis itu orang ke kamar mandi kan, untuk apa? Untuk buang air kecil atau buang air besar, ya kan? Nah, pada waktu akan buang air besar atau buang air kecil, biasanya melepas baju dulu atau melepas pakaian dulu. Melepas baju ada doanya ini, ya. Di sini sudah dikatakan, sudah diajarkan di bab yang kelima, babu mayakulu idza wada'a thawbahu, bab apa yang seorang muslim ucapkan ketika dia melepas pakaiannya. Doanya apa waktu dia melepas pakaian? Cuma bismillah gitu aja. Bismillah, lepas baju. Mau lepas baju itu baca bismillah. Mau pakai baju juga baca bismillah. Jadi kalau kita melepas baju baca bismillah, kita dapat pahala dengan perbuatan melepas baju tadi. Kalau tidak, ya tidak dapat pahala. Dosa? Enggak dosa. Tapi enggak dapat pahala. Padahal kita hidup untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, Pak. Bu. Itu tugas kita hidup itu beribadah. Beribadah itu mencari pahala. Beribadah itu beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu berbuat baik, berbuat kebajikan. Amal soleh adalah amal kebajikan, amal perbuatan baik yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Al-Hadis, lewat As-Sunnah. Jadi melepas baju bisa ada kalanya kita dapat pahala, ada kalanya nggak dapat. Kalau kita baca bismillah dapat pahala, kalau enggak ya enggak dapat. Itu ketika melepas baju. Terus nanti ketika memakai baju ada doanya juga, doa memakai baju. Ini enggak tahu penulisnya kok yang dibahas membuka baju dulu gitu ya. Memakai baju dulu. Padahal urutannya kan melepas baju dulu, ya.
Jadi doa waktu memakai baju, sudah buang air, ya, sudah buang air besar atau buang air kecil, terus memakai baju, ya. Kalau bajunya itu baju yang sudah biasa dipakai sehari-hari, doanya seperti ini. Ada doanya pakai baju, pakai pakaian, mau celana, mau kaos, mau baju, mau celana panjang, mau apa namanya, kalau perempuan tuh ada namanya legging sekarang ini ya. Ada lagi mau pakai kerudung lah, baca Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub. Segala puji milik Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini. Wa razaqanihi, dan yang telah memberi rezeki kepadaku dia, ya, ini pakaian yang kupakai ini, min ghairi khaulin, dengan tanpa daya, minni dariku, wala kuwatin, dan tanpa kekuatan dariku. Daya dan kekuatan yang aku miliki itu dari Allah. Kita ini bisa bergerak begini nih Pak. Nah, bangun tidur bisa bergerak ini, saya angkat kaki bisa gerak badan, senam seperti di depannya rumah Pak Joni tiap hari apa itu enggak tahu. Orang senang gerak-gerak gitu tuh. Sampai bisa bergerak itu karena Allah loh itu. Mestinya mengawal itu baca bismillah mestinya. Dan mestinya perempuan itu di belakang, jangan di depan. Ya, kalau campur laki-laki perempuan suami istri ya, kalau campur ruwet kayak dawet gitu itu, ya, yang laki di belakang, jangan di depan, jangan di belakang, betul tak? Ya kalau yang laki di belakang, yang depan goyang-goyang karena kemari, lihat bokongnya semok gitu, nah, greng gitu, kalau yang buatnya tinggi. Ya sudah kembali ya. Jadi melepas baju ada doanya. Ini doanya satu. Ada lagi doa memakai baju yang lain, yaitu memakai baju yang baru. Kalau bajunya baru dipakai, sepatunya baru dipakai, mobilnya baru dipakai, motornya baru dipakai, sepedanya baru mau dipakai ya. Ada apa lagi yang baru-baru? Kecuali istri baru, doanya bukan ini. Ya. Jadi doa memakai baju baru. Beda ini. Memakai baju baru. Ini Allahumma lakal hamdu. Anta kasatanihi as'aluka min khairi wa khairi ma sunallahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma sunallahu. Ya, ini sudah disampaikan. Terus habis itu baru doa tadi melepas baju. Ya. Terus habis bangun dari tidur kan orang biasanya masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, masuk ke WC atau kamar mandi atau kamar kecil, ada doanya juga. Baik saudara di dalam pesawat atau di kereta api atau di manapun, kalau masuk ke tempat buang air kecil atau buang air besar, berdoa dulu. Jadi saudara dapat pahala. Kita dapat pahala kalau kita membaca doa ini. Apa itu doanya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama ini yang kita kenal kan cuma Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ternyata dalam hadis ada bismillahnya. Bismillah dulu, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini ada di hadis riwayat Bukhari, di hadis nomor 375. Nanti silakan dilihat sendiri, ya. Kemudian dalam kitab Fathul Bari juga ada. Nah, setelah masuk kamar mandi berdoa, mau keluarnya juga berdoa lagi. Du'aul khuruji minal khala, doa keluar dari kamar kecil atau dari kamar mandi. Apa doanya? Gampang banget. Hufronak, gitu aja. Hufronak. Ampunanmu ya Allah, ampunan paduka ya Allah yang aku minta. Tuh, satu, ini doa yang pertama. Ada doa lainnya lagi selain ghufranaka. Tapi di sini kok tidak ditulis ya. Nah, jadi Allah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Itu ada doanya ya. Mungkin di sini. Di wirdul yaumi wal lailah. Ya, ada di sini doa bangun tidur,
Doa sebelum masuk, doa keluar masuk, sesudah keluar. Oh, enggak ada juga di sini. Rupanya hadisnya karena dhaif lalu tidak dimuat. Hadisnya memang dhaif itu. Tapi ya boleh aja kita amalkan. Nah, setelah kita buang air besar, buang air kecil, biasa kan kita berwudu. Sebelum berwudu, kita diajari Nabi untuk gosok gigi dulu. Mayakulu, apa yang orang ucapkan, idza tasawwaka wa tawaddoa, ketika dia bersiwak atau bergosok gigi, wa tawaddoa, dan ketika dia berwudu. Halastiqadhihi, dalam keadaan bangunnya dia, lailan, di malam hari. Ketika seseorang muslim bangun di malam hari, mau mulai sholat tahajud atau sholat subuh, kalau dia enggak sempat sholat tahajud, ya dia baca doa dulu. Doanya apa? Menurut kitab ini, sesudah gosok gigi dan sesudah berwudu ini ya, ini sesudah. Baca ini 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Kalau di kitab yang tadi dibaca waktu bangun tidur, duduk di atas tempat tidur, melihat ke atas langit gini. Itu menurut riwayat yang satu. Menurut riwayat yang lain, sesudah wudu baru Nabi baca 10 ayat yang terakhir. Nah, saudara mau pilih yang mana sama saja, semuanya baik. Ya, kemudian waktu kita berwudu, nah sekarang kepada amalan tadi, amalan lisan, sekarang amalan arkan, amalan anggota tubuh. Bangun tidur yang kita lakukan pertama kali selain berdoa, amal soleh, perbuatan baik yang kita lakukan adalah berwudu. Itu kalau tidak junub. Kalau junub, mandi junub, mandi besar. Jangan-jangan ada yang belum tahu caranya mandi besar ini. Misalnya udah tahu ya, udah pengantin, udah lawas-lawas semua gini. Maksudnya tahu lah. Doa waktu bangun tidur, waktu mau mandi sesudah dalam keadaan junub. Junub itu hadas besar. Ya, hadas besar itu keluar air mani atau kumpul suami istri itu. Itu ada doanya waktu mau mandi. Ya, ada aturannya, tata acaranya ada. Nah, ini yang dibahas di sini, berwudu aja dulu, berwudu. Waktu wudu ada doa yang harus diucapkan. Apa itu? Ini babut taharah, bab amalan anggota tubuh yang namanya penyucian, kesucian, yaitu berwudu. Apa yang diucapkan oleh orang yang berwudu? At-tasmiyata indal wudu. Mengucapkan tasmiyah, mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah indal wudu, di waktu wudu. Jadi waktu kita mau wudu itu cuci tangan lebih dulu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Penting ini. Kadang-kadang kita kan nggak ngamalkan itu. Cuci tangannya sambil ngobrol. Gimana? Macam-macam gitu. Padahal harusnya Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya. Baru berwudu. Dalilnya, dasar hukumnya ini hadis nomor 1 dari kitab amal soleh, yaitu Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qalat, dia Abu Hurairah telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ini sabda Rasulullah SAW. La sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang yang la wudu alahu, tidak ada wudu baginya. Maksudnya tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu, tidak punya wudu. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu. Liman, bagi orang yang lam yadhkurismallahi ta'ala alaih. Hati-hati loh Pak. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika dia berwudu. Jadi mau berwudu enggak baca bismillah, itu wudunya enggak sah itu. Sholatnya ikut enggak sah. Jangan sembarangan kita. Ini amalan, dan yang dijadikan oleh Nabi kita, hadisnya sahih pula. Yang meriwayatkan siapa? Nanti diterangkan dalam bukunya itu. Diriwayatkan oleh siapa-siapa ada. Sahih hadisnya, termasuk Bukhari di antaranya. Jadi Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah. Ya, baru kemudian kita berwudu. Ya, setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu berwudu.
Nah, kemudian sebelum berwudu kita diajari untuk sikat gigi dulu. Fadlis siwak qoblal wudu, keutamaan gosok gigi sebelum wudu, keutamaan bersiwak. Sebetulnya bersiwak dengan bergosok gigi itu beda. Bersiwak ya pakai siwak, gosok gigi pakai sikat. Odolnya buatan Israel. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi bab keutamaan bersiwak atau membersihkan gigi sebelum berwudu. Dalilnya ini. An Abi Hurairah, hadis yang kedua. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat ini banyak berselawat kepada Nabi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Laula, kalau tidak karena an asukka, bahwasanya aku akan memberatkan ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, sungguh benar-benar aku perintahkan mereka umatku itu bisiwak, untuk memakai siwak. Kemana saja pergi bawa siwak. Bukan bawa sikat gigi, bukan. Siwak beda dengan sikat gigi. Kalau tidak karena aku khawatir akan memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka semuanya untuk kemana-mana bawa siwak. Dan aku akan perintahkan kepada mereka bisiwak, untuk bersiwak ma'a, bersamaan, kulli wudu'in, dengan setiap wudu. Jadi sebelum berwudu bersiwak dulu. Jadi enggak ada contohnya siwak. Kalau orang pernah umrah, pernah haji, berarti tahu yang namanya siwak. Yang kayu sana, kayu arok atau arok yang ada di Mekah sana, Mekah Madinah, di sini nggak ada kayu arok. Ya, nah itu digigit-gigit gitu. Biasa kalau digigit itu hancurkan kulitnya. Nah, itu dibikin seperti serabut gitu, terus digosok-gosokkan giginya. Gitu. Habis itu masukkan ke wadahnya. Itu siwak tuh punya kita, jangan dipakai orang lain punya sendiri. Nanti kalau tukar menukar, kalau orangnya kena TBC ya langsung sama ikut TBC juga. Ya, sendiri-sendiri. Siwak tuh murah kok harganya. Murah toh Pak? Murah ya. Jadi kalau tidak karena aku akan memberatkan umatku, aku suruh mereka untuk selalu bersiwak bersamaan setiap wudu. Karena Nabi khawatir memberatkan, jadinya Nabi tidak memerintahkan. Ini Nabi ngomong-ngomong aja. Sehingga kalau kita tidak bersiwak pun tidak berdosa. Tapi kalau kita bersiwak, kita dapat pahala karena melaksanakan perintah Nabi. Ya, sudah. Berikutnya apalagi ini hadis yang ketiga, amal soleh yang ketiganya, yang ketiga. Setelah bersiwak baru berwudu. Nah, wudu itu ada keutamaannya, fadlul wudu, keutamaan wudu. Kenapa orang Islam kalau mau sembayang, kalau orang Indonesia bilang sembayang, kalau orang Arab bilang sholat. Kenapa orang Islam kalau mau sholat, atau orang Jakarta bilang sembayang, itu harus wudu. Ada apa sih dengan wudu itu? Wudu itu ada keutamaannya, ada pahalanya, ada keutamaannya, ada kebaikan yang banyak. Apa itu fadlul wudu, keutamaan wudu? Hadis yang ketiga tentang amal soleh. An Utsman bin Affan, dari sumbernya dari sahabat Utsman bin Affan. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya, qala, sahabat Utsman telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda seperti ini Pak, ini keutamaan berwudu. Jadi jangan disepelekan amalan wudu ini. Baik kita mau sholat atau tidak mau sholat, itu kita boleh berwudu kok. Wudu itu dipakai untuk sholat. Tapi kalau kita mau baca Al-Quran dianjurkan juga berwudu. Kalau tidak wudu bagaimana? Ya tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Makanya adab membaca Al-Quran itu yang baik ya usahakan berwudu. Kalau tidak ada air ya tayamum. Gitu ya. Nabi bersabda, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudu itu, kharajat, keluarlah, khotoyahu, kesalahan-kesalahan dia atau dosa-dosa dia, min jasadihi, dari tubuhnya. Hatta, sampai
tahruja keluar juga segala dosa dan kesalahannya min tahti alfarihi dari bawah kuku-kukunya. Ketika kita berwudu kan kita membersihkan tangan ini lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan dicuci dulu 3 kali, habis itu tangan kiri dicuci 3 kali. Kalau ada kotor-kotoran di kuku juga dibersihkan gini. Nah terus habis itu baru wudu, kumur-kumur dan seterusnya sampai selesai. Nah itu keutamaan berwudu. Kalau wudunya bagus, sempurna, waktu membasuh muka ya muka ini betul basuh semuanya. Waktu membasuh tangan ini tangan dari siku-siku sampai ujung ini basah, dibasahin semuanya. Sehingga perempuan tidak boleh pakai kitek. Apa itu kitek? Kutek apa kitek? Kutek ya. Nah, sekarang ini musim nih perempuan-perempuan suka pakai kitek. Beda dengan itu apa? Pacar ya. Bukan pacaran loh, pacar ya. Ya, pakai pacar itu enggak apa-apa. Karena kukunya tidak tertutupi oleh warna. Sama orang pakai habis bikinkan aku kunyit diperas supaya lambungku sembuh gitu kan. Ada ibu-ibu yang kasih aku minuman kunyit. Kan biasanya orang bikin kunyit ini membekas. Nah, ini tuh enggak apa-apa itu. Tapi kalau kutek itu dilapisin loh itu, Pak, yang saya tahu loh ya. Kecuali ada kutek yang enggak pakai lapisan, saya enggak tahu. Yang saya lihat ini ibu-ibu kok pada pakai kutek sih ini. Jangan usah pakai kutek-kutekan. Nanti sholatnya susah sampean. Lalu dilepas dulu kuteknya, digosok lagi, baru pakai lagi. Ya, kalau mau gitu terus-menerus 5 kali sehari ya nggak apa-apa. Ya, jadi saudara sekalian, Nabi mengajarkan barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, keluarlah dari tubuhnya segala dosa-dosanya, sampai dosanya keluar dari bawah kukunya. Ketika dia mengusap muka, ini muka diusap kan 1, ngusap lagi 2, ngusap lagi 3. Nih muka namanya ini muka diusap semua. Sampai kalau jenggotnya panjang juga harus diusap ini. Kalau jenggotnya pendek kayak aku kan enggak usah susah. Kalau jenggotnya panjang kayak Ustadz Khalid Basalamah dan Khalid satu lagi siapa? Syafiq Basalamah itu Masya Allah. Beliau berdua itu panjang banget tuh. Tapi bagus. Janggutnya bagus, rapi, senang aku melihat. Aku kalau janggutnya seperti Khalid itu, aku kayak rambut setan. Tidak pernah aku panjangkan, waduh, mukaku ini kayak setan, ini kayak muka setan. Nah, pernah aku pelihara janggut panjang itu kok enggak enak ya dilihat itu ya. Nah, sudahlah, aku milih yang pakai dipotong. Ini kalau ketemu sama orang salafi aku dikuyo-kuyo aku. Wah, apa ini Ustadz ini ikut amalan apa ini enggak pakai janggut, janggut kok dipotong, haram itu hukumnya menurut para teman-teman kita dari salafi, haram memotong janggut. Kalau yang saya ikuti dari guru kami tidak haram. Ya, sunnah, mengamalkan itu sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi dapat pahala dapat, tidak melaksanakan tidak berdosa. Ya, sudah sampai sini ya, nanti berkelahi lagi gara-gara ini, gara-gara janggut. Nah, jadi saudara sekalian, keutamaan wudu itu membersihkan dosa. Ketika kita mengusap muka, dosa yang kita lakukan dengan muka kita, apa contohnya? Nyium istri orang atau nyium orang. Aku gemes lihat ini ya. Nah, dosa sampean. Itu istri orang kok. Itu perempuan bukan perempuan ajanib, perempuan orang bukan ahram kok. Kamu cium itu gimana? Belum nikah kok kamu ciumin tuh. Dosa ini hidung ini. Waktu melihat, dosa juga melihatin. Mukanya gini tapi matanya gini. Nah, itu dosa ini mata kita nih melihat perempuan gitu. Makanya ketika wudu, dosa yang dilakukan oleh mata, oleh hidung dan termasuk mulut ini hilang. Demikian juga ketika mengusap tangan, dosa yang dilakukan dengan tangan kita, menempeleng orang, mukul orang, jotos orang. Insya Allah diampuni oleh Allah. Ya, insya Allah lah ya. Aku nggak berani memastikan, karena nanti di hari kiamat nanti keputusannya itu. Ya, kemudian akan keluar dari segala seluruh tubuhnya. Waktu kaki basuh, dosa yang dilakukan dengan kaki juga, nendang orang, nginjek orang, apa, lagi yang dilakukan oleh kaki.
dan sebagainya. Keluar itu dari tubuh manusia yang muslim itu tadi. Nah, ini keutamaan dari wudu. Sahih hadisnya ini. Lalu yang berikutnya yang nomor 4. An Abi Ayyub, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub berkata, Sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda sebagai berikut. Nih ya. Man tawaddoa, barang siapa dia berwudu, kama umiro, seperti yang diperintahkan kepadanya. Jadi wudu itu tata caranya kita diajari oleh Nabi. Enggak sembarangan, enggak boleh menurut cara kita, menurut caranya Nabi. Nanti saudara dapatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wudu itu disebut dalam Al-Quran loh, wudu itu. Sholat juga, haji, umroh disebut, puasa disebut. Amalan-amalan yang memelihara jenggot untung enggak ada. Kalau ada celaka aku ini. Untuk dalam Al-Quran enggak ada, adanya dalam hadis. Itu pun Nabi mengajarkan setiap 40 hari sekali dipotong jenggotnya itu. Tidak boleh melampaui genggaman tangan. Jadi jenggotnya panjang sepanjang apapun, digenggam tangan ini lebihnya potong. Itu hadis riwayat Nasai, nanti saudara bisa cari di sana. Ya. Jadi kembali ke sini. Siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan, wa sholla, dan dia sholat kama umiro, seperti yang diperintahkan, dengan cara sholat yang diperintahkan, hufirolahu, diampunilah untuk dia ma taqaddama, apa yang sudah lewat, min amalin, dari amalan dia, dari perbuatan dia. Jadi semua perbuatan amalan dia yang salah, yang berdosa, yang makruh, yang haram segala, dia hapus dengan wudu itu tadi. Asalkan dia berwudu seperti tata caranya berwudu. Kemudian dia sholat seperti tata caranya sholat. Jadi sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sunnah wudu. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu suatu ketika Nabi ngomong begini, "Hei Bilal, apa sih amalan yang kamu lakukan yang tidak pernah kamu tinggalkan? Kok sampai-sampai Allah memperdengarkan kepadaku langkah suara terompahmu di surga sana. Di surga aku mendengar langkah. Orang kalau jalan kaki kan langkahnya kan bisa diamati. Ini jalannya si Anu ini. Kalau itu orang dekat dengan kita tahu, oh ini si Anu ini langkahnya si Anu, anakku yang nomor ini gini model jalannya. Nabi itu hafal bunyi langkah terompahnya atau teklek kalau bahasa Jawa, tekleknya Bilal ini. Ketika dia jalan itu tahu. Nah, Nabi diperdengarkan oleh Allah suaranya. Ini kok suara Bilal, ternyata Bilal ada di sana ya. Lalu Nabi tanya, Bilal, kamu itu melakukan amalan apa yang tidak pernah kamu tinggalkan sampai suara terompahmu, kamu masih di dunia tapi suara terompahmu sudah di surga. Itu artinya alamat dari Nabi bahwa Bilal ini calon penghuni surga sudah. Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak pernah aku ini melakukan sesuatu apapun setelah aku berhadas kecuali aku pasti wudu. Habis kencing aku pasti selalu wudu. Habis kentut aku langsung wudu. Jadi Bilal itu enggak pernah meninggalkan itu. Dan setelah wudu itu ya Rasulullah, bukan hanya wudu aja, aku lakukan sholat sunnah wudu. Jadi habis kentut wudu, sholat 2 rakaat. Habis buang air kecil wudu, sholat 2 rakaat. Habis BAB wudu, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Itu yang dilakukan oleh Bilal dan tidak pernah dia tinggalkan. Dan itu hasilnya apa? Masuk surga, Pak. Asal sholat 5 waktu dikerjakan loh ya. Lewat 5 waktu nggak dikerjakan ya sama aja, sama juga bohong itu. Sholat 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, terus haji kalau mampu juga dikerjakan, zakat kalau mampu juga dikerjakan, dilaksanakan. Ya, orang-orang sugih itu harusnya bayar zakat itu. Banyak orang sugih di sini yang mungkin belum kena zakat sebagaimana mestinya itu ya. Hati-hati, jangan sampai nanti di akhirat kita menderita gara-gara itu. Jadi itu keutamaan wudu selain keluar dosa dari tubuhnya, dosa yang pernah dia lakukan pun akan diampuni oleh Allah. Ini hadis sahih ini, riwayat Imam Nasai dan lain-lain. Nih ya, sahih hadisnya. Terus apa lagi? Nah ini yang berikutnya. Nah, berikutnya ini karena sudah hampir jam 6, saya mau tambah satu lagi hadis. Tadi saya mau cari hadisnya
nggak nemu-nemu toh, saya suruh Ustaz Huda atau Ustaz Fadi nyari, ketemu di sini. Di hadis nomor 969 dari kitab Sahih Bukhari. 969. Kitab Sahih Bukhari. Kita lihat sebentar ya. Kitab Sahih Bukhari. Nah, kita buka sini aja. Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Jangan pergi dulu ya, jangan pulang dulu sebentar. Satu ini penting ini. Mumpung belum berlalu banyak. Nah ini kitab Sahih Bukhari hadis nomor 969. Nih 969. Kita lihat cocok enggak? Oh ya benar. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Imam Bukhari dalam kitab hadis Sahihul Bukhari di hadis nomor 969, haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Ini gurunya Bukhari namanya Muhammad bin Ar'arah salah satunya. Gurunya banyak sekali Bukhari. Ya. Qala dia berkata, haddatsana Syu'bah. Guruku mendengar hadis ini dari Syu'bah. An Sulaiman. Guru Syu'bah mendengar dari guru Sulaiman. Sulaiman mendengar an Muslim Al-Batin dari gurunya yang bernama Muslim Al-Batin. Guru Muslim Al-Batin mendengar an Sa'id bin Jubair dari guru yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mendengar hadis ini an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mendapat hadis ini anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala bahwasanya Nabi telah bersabda sebagai berikut. Ini Pak, Bu, saya ingatkan ini. Mal amalu, tidak ada amalan fi ayamin di dalam hari-hari itu, di dalam hari-hari yang ada ini yang afdhala, lebih afdal, lebih utama minha darinya. Fi hadihi, amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari itu, hari-hari ini. Qalu, ketika Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih afdal, lebih utama daripada amalan-amalan yang dilaksanakan pada hari-hari itu. Qalu, mereka hari-hari itu hari apa? Ini hari ini. Hari-hari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mulai hari Rabu kemarin, Kamis, sekarang Jumat, ini tujuan tanggal 3 Dzulhijjah ini. Udah kelewatan, harusnya saya sampaikan kemarin Rabu ini. Tapi saya kelupaan. Jadi tidak ada amalan perbuatan pada hari-hari yang lebih utama darinya daripada hari-hari ini. Qalu, mereka para sahabat bertanya, walal jihad, dan tidak juga amalan jihad ya Rasulullah. Jihad fisabilillah yang kalau mati orangnya langsung masuk surga tanpa hisab. Itu kalah dengan amalan itu ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, walal jihad. Tidak juga jihad. Illa, kecuali kalau jihad itu adalah rajulun, seseorang yang kharaja, keluar dari rumahnya, ya, yukhatiru binafsihi, dia memberikan jiwanya, menyerahkan jiwanya, artinya dia siap mati, wa malihi, dan dia memberikan hartanya, dia keluar dengan membawa jiwanya, jiwa raganya siap untuk mati, wa malihi, dan dia keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya, falam yarji, lalu dia tidak pulang lagi ke rumahnya bisain dengan membawa sesuatu apapun. Dia mati dalam perang fisabilillah. Tapi waktu dia mati itu dia keluarkan semua hartanya. Dia bawa hartanya, dia pulang ke rumah enggak bawa apa-apa, tinggal nama saja pulangnya. Karena mati dalam medan pertempuran, perang membela Islam dan muslimin. Bukan perang merebut kekuasaan Pak Presiden, bukan, ya, tapi perang membela kehormatan Islam dan muslimin. Kalau ada orang yang seperti itu, amalan ini kalah. Amalan ini hanya bisa dikalahkan dengan amalan itu tadi. Di depannya ini ada ini. Wa qala Ibnu Abbas, dan telah berkata Ibnu Abbas, ya, sebentar tadi hadis 969 ya. Di belakangnya ini ada ini. Wa qala Ibnu Abbas, dan telah berkata Ibnu Abbas. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi yang sering dibaca Pak Amir itu.
Wadhkurullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Dan ingatlah Allah pada hari-hari yang telah tertentu itu, yang telah ditentukan, telah dimaklumi itu. Yaitu apa? Ayyamul ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, wal ayyamul ma'dudat, sedangkan hari-hari yang telah terbilang itu maksudnya ayyamut tasyrik. Jadi 10 hari yang pertama disebut ayyamul ashr, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 dari bulan ini, bulan Dzulhijjah, itu adalah hari-hari yang utama untuk beramal soleh. Jadi kalau saudara sedekah di hari-hari ini, pahalanya besar. Kalau saudara puasa pada hari-hari ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, saudara mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 tanggal 9 puasa terus. Pahalanya besar. Tapi kalau puasanya cuma tanggal 9 saja, yang biasanya kita lakukan, itu pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kemudian dikatakan wakana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani, kedua orang sahabat Nabi ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kata Ibnu Abbas, keduanya selalu keluar ila suk, ke pasar untuk berdagang, fi ayyamil asri, di hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah, yukabbironi, keduanya selalu bertakbir. Keluar ke pasar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Wa yukabbiruna, dan bertakbir juga orang banyak, bitakbirihima, mengikuti takbir kedua orang sahabat tadi. Wa kabbaro, dan bertakbir juga Muhammad ibnu Ali, ulama atau yang bernama Muhammad bin Ali, khalfan nafilati, di belakang ontanya. Jadi dia nuntun onta menuju ke pasar atau menuju ke masjid, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan takbiran ya. Takbiran kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir boleh 3 kali, boleh 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini 2 sahabat Nabi tadi, 2 sahabat besar, 2 sahabat terkemukanya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Diceritakan oleh Abbas, kedua orang ini kalau ke pasar mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hari Lebaran, itu mereka keluar kemanapun baca takbir itu. Ya, ini. Nah, amalan yang utama bukan hanya takbir, tapi juga baca Al-Quran, sedekah, berbuat baik pada 2 orang tua, mencari nafkah, ya, menyapu rumah, ya, memasak, dan seterusnya. Pahalanya besar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Saya berharap pada Allah, ya, apa yang saya sampaikan ini, aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Apa yang saya sampaikan ini saya kembalikan kepada Allah, dengan saya bermohon kepada Allah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kemampuan kepada kita semuanya untuk beramal soleh di 10 hari dan sampai hari-hari tasyrik bulan Dzulhijjah ini. Dan saya berharap, saya minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita semuanya, dosa anak-anak kita, dosa cucu-cucu kita, dosa istri-istri kita, suami-suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kedua orang tua kita, dan semua muslimin yang ada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar sana yang mau menuruti, mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya berharap kepada Allah, saya minta kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya, memberi kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan semua penyakit yang kita derita, menyembuhkan penyakitnya Pak Haji Wahiduddin, dan menyembuhkan semua orang-orang yang sakit di antara kita yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar sana, agar diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa beribadah kepada Allah. Dan saya berharap kepada Allah, saya meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah beri kepada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, menjauhkan kita dari kesyirikan dan kemaksiatan, memberi pada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki kita, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan jodoh-jodoh kita semuanya, dalam urusan pekerjaan kita semuanya, dalam urusan sekolah anak-anak kita, dan dalam urusan kuliah anak-anak kita, dan dalam urusan rumah tangga anak-anak kita, dan juga rumah tangga kita semuanya. Dan saya berharap pada Allah,
agar Allah memberi pada kita semuanya istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.